Dan sebelum kita menuju ke Syahda Yustisa di gedung KPK untuk mengupdate informasi terkait penyelidikan terbaru KPK, ini mantan Kepala Bea dan Cukai Purwakarta Rahmadi Effendi Hutahayan ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari ini. Rahmadi diminta memberikan klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya yang dinilai janggal. Pemanggilan ini buntut dari laporan yang dilayangkan seorang advokat yang menduga Rahmadi tidak menyampaikan LHKPN dengan benar. Berdasarkan LHKPN, Rahmadi tercatat memiliki kekayaan 6,3 miliar rupiah, namun ia diduga meminjamkan uang hingga 7 miliar rupiah ke perusahaan yang melibatkan istrinya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rahmadi dari jabatannya atas dugaan benturan kepentingan yang melibatkan dirinya dengan keluarganya. Ya, bagaimana jalannya pemeriksaan Kepala Bea dan Cukai Purwakarta Rahmadi Effendi Hutahayan? Kita langsung bergabung dengan rekan Syahda Yustisa. Bagaimana sejauh ini jalannya pemeriksaan, Syahda? Baik, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta yakni Rahmadi Hutahayan untuk memberikan klarifikasi atas laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN yang dianggap janggal. Memang untuk pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rahmadi ini terjadwal pada hari ini, terjadwal pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun tadi berdasarkan pantauan kami, mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta tersebut telah tiba di gedung KPK sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian masuk ke dalam untuk menjalani pemeriksaan, terpantau di pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Putri dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pemanggilan dari Rahmadi Hutahayan ini merupakan buntut dari adanya laporan advokat kantor hukum Eternity Global Law Firm Andreas, yang mana ini bermula dari kerjasama yang dilangsungkan antara kliennya yakni Wijanto kepada Rahmadi atas usaha ekspor impor yang berlangsung pada periode 2017 hingga 2022. Dan dalam rangkaian kerjasama tersebut ini tercatat bahwasanya Rahmadi ini sempat meminjamkan uang senilai 7 miliar rupiah kepada Wijanto. Nah, sementara apabila kita menelusuri dari situs resmi LHKPN, ini tercatat harta kekayaan yang dilaporkan oleh Rahmadi ini di tahun 2017 ada senilai 3,2 miliar rupiah dan di tahun 2022 ini ada 6,39 miliar rupiah. Dan apa kemudian yang menjadikan hal ini menjadi janggal? Karena piutang yang diberikan Rahmadi atau peminjaman uang yang diberikan Rahmadi kepada Wijanto ini dengan nominal yang lebih besar dari laporan harta kekayaan yang ia ajukan kepada KPK. Selain itu, Putri, bahwa terdapat juga ada dugaan jika Rahmadi ini meminjamkan uang kepada Wijanto senilai 7 miliar rupiah dengan syarat bahwa istrinya yang bernama Margaret ini dijadikan komisaris utama dan juga pemegang saham senilai 40% atas aset perusahaan senilai 60 miliar. Tetapi juga tidak hanya itu, selain persoalan piutang, adapun Rahmadi juga memaksa, ada dugaan bahwa Rahmadi ini memaksa Wijanto untuk mentransfer sejumlah uang kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan mereka senilai 3,4 miliar rupiah. Dan atas kasus ini, kemudian Wijanto ini dituding melakukan pemalsuan dokumen serta tindak pidana penggelapan serta pencucian uang. Nah, tak rela dirinya dilakukan seperti ini, akhirnya ia melayangkan somasi kepada Rahmadi dan juga sang istri, namun ditolak dan kemudian ia bersama kuasa hukumnya yang bernama Andreas ini melakukan penelusuran lebih lanjut dan ditemukanlah kejanggalan dari LHKPN Rahmadi ini. Dan memang sejauh ini di gedung KPK sendiri Rahmadi masih melangsungkan pemeriksaan di dalam dan kami juga masih menantikan keterangan dari pihak KPK terkait bagaimana perkembangan atas klarifikasi yang disampaikan oleh Rahmadi atas kejanggalan LHKPN ini. Sementara demikian, kembali ke studio Putri. Baik, terima kasih Syahda Yustisa dari gedung KPK. Sebelumnya ada Shena Damayana dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.